bersama sambil ngobrolin Citarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Citarum, kita ketemu lagi di podcast Juara Ngonci Ngobrolin Citarum. Gimana kabarnya wargi Jabar, Sobat Citarum? Sekarang nih saya Sani bersama Mang Dian dari BBWS. Assalamualaikum Mang Dian. Waalaikumsalam. Mang Dian, sekarang kita lagi di jembatan yang kemarin teh viral ya. Betul. Di jembatan BBS Kabupaten Bandung Barat. Nah, kemarin coba boleh diceritain Mang Dian, kenapa sih kok bisa jadi viral jembatan ini teh nih Kang? Ya sebenarnya kondisi ini memang dari dulu teh, karena memang kemarin ada yang memposting di media sosial ya jadinya viral sih. Tapi sebenarnya Mang Dian ya, kalau sampah yang khususnya di bawah sini tuh memang seperti apa sih kondisi dari dulu? Kalau Ya, Mang Dian tahu gitu. Yang saya tahu dari dulu, dari tahun 90-an saya sering lewat ke sini, memang kondisi di BBS di wilayah ini adalah saya katakan sih terminal yang jadi penampungan sampah yang dibuang oleh warga di wilayah Bandung Raya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Cimahi teh. Jadi di sini tersentral di sini karena memang kondisi airnya juga tidak deras dan memang luasan sungainya juga lebarnya juga cukup luas. Dan ini tuh menuju hilirnya Sungai Citarum ya Mang Dian ya, di Bekasi ya, begitu ya? Iya, hilir Sungai Citarum, ini Sungai Citarum dan ini hilirnya di Muara Gembong, Bekasi. Gitu. Kemarin pembersihan, rame itu di bulan apa ya? Saya agak lupa nih Mang Dian. Di bulan Juni kemarin. Bulan Juni. Dan sekitar sampai bulan Juli ya pembersihan ya? Bulan Juli ya dilakukan pembersihan. Itu kira-kira pihak mana aja nih Mang Dian yang sudah berkolaborasi membersihkan ini semua? Termasuk Mang Dian juga yang terjun langsung ke sungai ya, begitu ya? Ya, saya masih ingat di hari Kamis, saya lupa tanggalnya ya, di hari Kamis viral di media sosial dan saya dapat kontak dari pimpinan saya di BBWS Citarum dan saya langsung hari itu juga turun ke lapangan dan hari itu juga saya dan tim teman-teman rekan-rekan mencoba membersihkan. Di hari selanjutnya ada beberapa pihak yang ikut terlibat dan terjun langsung membersihkan sungai Citarum ini. Posisi di sini yaitu dari beberapa teman-teman BPBD provinsi, dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, PSDA provinsi, dan banyak teman-teman komunitas juga ikut. Ketika datang pertama kali gitu ke sini gitu ya, pas melihatnya langsung gimana nih tanggapannya? Waduh gitu. Ya kalau saya sih melihatnya tidak terlalu shock atau dan biasa kaget aja sih. Biasa aja karena memang udah sering dan memang tidak bisa dipungkiri kondisi di kita karena memang belum terlalu baik pengelolaan dan pengolahan sampahnya ya akan seperti itu gitu. Hanya memang waktu itu luasannya agak kok luas gitu. Banyak banget gitu loh posisinya gitu. Itu sih, dan ya akhirnya kami atas perintah juga ya kami berjibaku sampai 1,5 bulan kemarin. 1,5 bulan nih ya Sobat Citarum ya. Nah sebenarnya apa sih yang membuat ini tuh bisa jadi, maksudnya permasalahan utama di BBS itu apa Kang? Jadi permasalahan utama yang saya telusuri dan saya cermati ini karena kembali lagi ini adalah sampah dari hulu, terutama di anak-anak sungai Citarum yang ada di Bandung Raya, di Kota Bandung, Kabupaten, dan Cimahi termasuk. Nah, persoalan utamanya belum terkelolanya dengan baik sampah yang ada di wilayah masing-masing dan perilaku masyarakat juga yang memang masih sangat jauh untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan. Itu sih permasalahan utama. Jadi perilaku nih ya? Perilaku salah satu. Nah sebenarnya nih Mang Dian kan juga sebagai ketua RT di wilayah Cibogo Atas, Sukawarna, Sukajadi, Bandung. Sukajadi, Bandung. Ya. Nah dari kota ke kabupaten ya Mang Dian ya? Betul. Perilaku masyarakatnya apakah ada perubahan atau bergeser nggak nih terhadap lingkungan menurut Mang Dian nih melihatnya? Untuk Bandung sendiri saya menyimak dari kejadian meledaknya TPA Lewi Gajah 2005 masih sedikit perubahannya karena
indikasinya 2005 meledak, 2023 kemarin kebakaran Iya, lagi TPA betul. Sarimukti. Artinya indikatornya perubahannya sangat sedikit teh. Disitulah persoalan yang sesungguhnya gitu. Nah, sebagai RT saya tetap terus mengajak masyarakat untuk berperan, bertanggung jawab. Minimal memilah sampah dari rumahnya dulu aja, agar gampang bisa diolah ketika ada proses program pengolahan. Kenapa sih Mang Dian perilaku masyarakat tuh masih sulit untuk mengolah sampah gitu? Oke, karena mereka merasa, yang saya rasakan di lapangan, karena mereka tuh merasa kita udah bayar. Dari Gitu sampah loh. ya? Iya, bayar iuran sampah. Baik ke mang-mang penarik sampah maupun dengan invoice yang waktu itu keluar melalui rekening listrik. Nah itu sebetulnya Dinas Lingkungan Hidup melakukan invoice itu pembiayaan dari TPS ke TPA. Nah itu yang menjadi acuan masyarakat. Dan kita mau udah bayar tanpa menyadari bahwa mereka juga harus bertanggung jawab gitu loh atas sampah yang dihasilkan, minimal memilah aja dari rumah. Terlepas nanti sama mang mau disatuin lagi atau sama ya di TPS disatuin lagi. Tapi kalau udah memilah mah ketika diterapkan program pengolahan itu gampang sekali. Apakah kan gini Mang Dian, kalau secara undang-undang sebenarnya kan wajib ya milah sampah itu sudah ada di undang-undang begitu. Nah, apakah dari undang-undangnya gitu menurut Mang Dian kurang ter-share gitu ke masyarakat begitu? Ya ini juga problem untuk informasi sampai ke masyarakat melalui dinas-dinas terkait. Gitu. Itu hanya terlepas cukup di RT masing-masing. Sementara kan tidak semua RT bisa nge-share ke masyarakat. Betul. Gitu. Nah sekarang kan banyak cara sebenarnya, banyak media-media yang bisa dipakai untuk mengedukasi, men-share informasi gitu. Kenapa tidak dilakukan seperti itu gitu. Walaupun tidak semua masyarakat punya akses terhadap internet dan HP gitu. Tapi minimal itu jangan bosen lah, terus aja digaungkan. Bukan hanya dari regulasi pemerintah, undang-undang, dari agama juga ada. MUI ngeluarin fatwa 2014 yang lalu bahwa haram hukumnya membuang sampah sembarangan. Haram loh Sobat Citarum ternyata ya. Fatwa nomor 14 tahun 2014. Itu haram hukumnya. Haram ternyata, jadi bukan dari undang-undang aja. Bukan undang-undang aja, itu Betul. udah haram hukumnya Udah ya. haram hukum. Nah sebenarnya strategi apa nih yang harus dilakukan pemerintah ataupun komunitas ataupun masyarakat gitu ya supaya mau nih pilah sampah dari rumah nih Mang Dian? Kalau strategi saya pikir kemarin ada strategi yang sangat baik ya, tinggal menjalankannya. Waktu itu waktu Citarum Harum muncul kan ada strategi pentahelix tuh. Ya betul. Pentahelix 5 unsur itu sangat bagus menurut saya. Cuman penerapan di lapangannya memang masih harus terus dikuatkan Ya, gitu. betul. Harus terus dikuatkan. Nah ini strateginya sangat baik dan saya sendiri melakukan strategi itu di tingkat mikro, di tingkat RT saya lakukan itu. Berkolaborasi dengan akademisi, dengan pengusaha, dengan pemerintah dan media juga. Betul. Saya pakai itu. Sebagai masyarakat yang Mang Dian tuh langsung turun ke BBS membersihkan langsung sampahnya nih ya. Betul. Kesulitan yang dialami apa? Nah kesulitan kemarin yang dialami dalam waktu awal-awal itu kami kan semuanya manual ya. Manual. Ketika alat belum turun belum ya? Turun betul. Nah kayaknya kemarin kami rembuk dan kami ngasih usulan terhadap pimpinan dan teman-teman yang lain, ini harus ada alat. Kalau sampai nggak ada alat ini nggak akan bisa karena ya? Karena luasan sungainya, terus volume sampahnya juga banyak sekali. Nah kesulitannya kemarin hanya itu aja sih, dan sambil kita terus mengedukasi sih sebenarnya, baik di media sosial maupun di masyarakat juga. Ini jadi bahan pembelajaran kalau buat saya mah gitu, bahan pembelajaran edukasi. Karena sedimentasinya cukup dalam ya Mang Dian, kalau kondisi sungainya gitu. cukup dalam ini mah, beda dengan sungai-sungai yang anak-anak sungainya lah gitu. Jadi ketika dikeruk malah sampahnya tuh ada di bawah ya? Nah ini karakteristik sungai ini tuh menarik, di bawah tuh ada arus dasar gitu, arus bawah. Jadi ketika dikeruk tuh arusnya makin gede, jadi ngangkat lagi. Gitu. Oh begitu karakteristik sungainya ya? Beda-beda, karakteristik sungai itu beda-beda. Kalau ini karakteristik sungainya di atas santai, tapi di bawah arusnya itu yang banget. Berbahaya ya? Berbahaya sekali. Kemarin itu beberapa alatnya mungkin seperti ada pengangkut sampah, conveyor, sama insenerator. Tuh. Nah apa yang perbedaan yang sudah dirasakan begitu ya sebelum ada alat dan setelah ada alat seperti apa Mang Dian? Sebelum ada alat kami agak lama karena memang manual tadi ya. Setelah ada alat
mungkin perbandingannya bisa 50% itu lebih cepat gitu, lebih cepat. Alhamdulillah pada akhirnya dengan cuaca yang mendukung juga ya selesai gitu pada saat waktunya gitu. Iya. Nah, di sini juga ternyata ada beberapa komunitas atau mahasiswa yang Mang Dian yang untuk membantu mengedukasi. Betul. Seperti apa sih Mang Dian? Ya Kalau peran dari ya akademisi sudah banyak ya menyikapi isu-isu sungai, isu-isu lingkungan dan sampah. Kampus menugaskan anak-anak akademiknya untuk KKN, salah satunya KKN pengabdian masyarakat. Banyak sih di beberapa wilayah kabupaten dan kota juga menerjunkan teman-teman mahasiswa yang KKN yang memang tugasnya mengedukasi, lebih ke mengedukasi tidak membersihkan lah. Gitu sih. Harusnya dua-duanya begitu. Harusnya sih dua-duanya. Tapi ada sebagian yang terjun ikut membersihkan gitu. Tapi lebih banyak edukasinya sih. Oke. Berarti harusnya gimana dong Mang Dian? Edukasi dan membersihkan begitu? Ya sebenarnya mah yang harus diutamakan sih edukasi. Karena edukasi itu memberitahu, meluruskan, jangan pernah berhenti. Betul. Kalau itu berhenti ya sudah nanti namanya manusia kita kembali lagi manusia, ada saat sadar, ada saat benar. tidak Jadi sadar. jangan capek untuk mengedukasi ya Mang Dian. Kalau ya. saya sampai membuat istilah ulah bosen edukasi. Nah, gitu. ulah bosen edukasi. Ulah bosen. Karena saya juga udah ngecek nih Instagramnya Mang Dian sebagai ketua RT yang memang rutin menggaungkan tentang lingkungan ya Mang Dian ya. Betul. Nah itu kenapa tuh sampai kayak postingnya rajin gitu? Ya kembali lagi kepada hakikat saya sebagai manusia yang Tuhan ciptakan ke muka bumi ini sebagai khalifah untuk menjaga dan melestarikan bumi. Itu sih alasan dan dasar saya dan semuanya mungkin sepakat lah karena kita semua Allah ciptakan ke muka bumi untuk menjaga dan melestarikan bumi, jangan sampai merusaknya gitu. Dan kalau kita terus-terusan merusak mah tunggu aja kehancuran dan bencana di depan mata sih gitu. Dan mungkin harapannya supaya banyak orang yang mau ikut dengan aksi yang Mang Dian sudah lakukan begitu. Harapan saya sih begitu. Jadi ini jadikan momen perbaikan lingkungan ini menjadi momen kolaborasi, bukan momen kompetisi karena tidak ada yang diperebutkan. Betul. Dalam perbaikan lingkungan, terutama bagaimana kita mewariskan kondisi lingkungan sekarang untuk anak cucu kita nanti ke depan. Nanti kan pengennya kan anak cucu kita bisa menikmati mandi di sungai begitu Mang Dian ya. Betul. Tapi kalau sungai kotor mah gimana? Yang akan merasakan baik buruknya lingkungan di masa depan itu anak cucu kita. Gitu, tergantung kondisi kita sekarang gitu. Betul, setuju. Program yang saya lakukan di lokasi ini melakukan dengan pendekatan kebudayaan. Saya melakukan pendekatan kebudayaan melalui program Perelek Sampah. Perelek? Perelek Sampah. Apa tuh Perelek Sampah?